Ya, The Headlines kali ini mengangkat topik pertarungan Jokowi-Prabowo. Untuk membahasnya, kami telah mengundang Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, serta Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Hadir pula panelis Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Bambang Harimurti, wartawan senior dari Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dan pemirsa, seperti telah diprediksi mayoritas partai politik menghimpun diri dalam poros Joko Widodo dan poros Prabowo Subianto. Koalisi partai politik pendukung Joko Widodo sebagai calon presiden akhirnya dideklarasikan. Inilah koalisi tiga kaki yang diperkuat PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Total suara poros Jokowi ini mencapai 34,71%. Namun siapa cawapres Jokowi belum diumumkan. Jokowi, ingat, sampean tak jadikan calon presiden. Tapi jangan lupa, jangan ingat capresnya aja. Tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan apa yang ditugaskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pesaing Joko Widodo yang sudah pasti adalah Prabowo Subianto. Capres Partai Gerindra ini mendapat tambahan amunisi koalisi dari Partai Amanat Nasional. Ditambah Partai Persatuan Pembangunan yang lebih dulu berkoalisi, poros Prabowo mengumpulkan 25,91% suara, cukup untuk melenggang ke Pilpres Juli mendatang. Poros ini menduetkan Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa, Menko Perekonomian yang mundur dari kabinet demi fokus ke Pilpres. Bagaimana jurus poros Jokowi dan poros Prabowo memenangkan Pilpres Juli mendatang? Ya, sebelum kita bahas bagaimana jurus poros Jokowi dan poros Prabowo untuk memenangkan Pilpres, saya mau katakan Bang Don, akhirnya sesudah bertemu sana sini orang sekarang mengatakan sudah pasti cuma dua. Pasti cuma dua, tapi belum tentu cuma dua. Karena masih ada dua partai yang masih jomblo. Dari ada Demokrat dan ada Golkar yang sedang ke kiri ke kanan untuk cari jodoh. Dan tiba-tiba kalau nanti jodohnya adalah sesama jomblo ini ketemu lalu kemudian bikin poros baru, masih bisa. Kita masih tinggal tunggu 3 sampai 5 hari dari sekarang. Belum ada capresnya, belum ada cawapresnya, Mas Bambang. Iya, saya kira kalau saya sih yang senang bahwa paling tidak kalau ada dua. Jadi tidak ada ide untuk menunda pemilu ya, itu. Tapi saya setuju, Bang Don, malah sebetulnya ada 3 kan. Selain Golkar, Demokrat, sebetulnya Hanura juga belum menyatakan sikap. Dan ini kan kira-kira hampir 60% sebetulnya kalau 40% suara ya. Yang partai yang memperoleh 40% suara belum menentukan apakah akan ikut poros yang satu atau akan membuat poros sendiri. Tapi sudah ada indikasi sih karena Pak SBY sudah bilang saya jadi wasit. Apakah itu pertanda ya? Jadi waktu Prabowo dan Hatta menghadap ke SBY, ya, dia mengatakan saya jadi wasit ya. Nah, apakah itu pertanda bahwa Partai Demokrat akan menarik diri, tidak ikut dalam ini? Jadi penonton saja itu. Orang menduga Demokrat akan menarik diri, tapi ada Golkar yang kemudian sudah jalan-jalan kemana-mana. Yang terakhir dengan Bu Mega. Sudah sejauh mana? Sudah semuanya lancar. Mendeklarasikan secara resmi hari Jumat kemarin. 3 partai hari Rabu kemarin, tanggal 14. Lagi-lagi tanggal 14 yang dipilih oleh Ibu Mega, Pak Jokowi tanggal 14 Maret. Tapi nanti mencalonkan presiden, mendaftarkan presiden tidak calon tidak presiden. Mungkin tanggal 14 karena tanggal 20 besok sudah terakhir. Tapi jam 14 bisa. Dan secara regulasi Undang-Undang Pilpres tentang batas kuota parpol atau gabungan parpol mengajukan pasangan capres dan cawapres itu sudah memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang. Tetapi karena PDI Perjuangan ideologinya gotong royong, intisari dari Pancasila, Ekasila, gotong royong, kami tetap membuka peluang. Katanya mau koalisi yang ramping. Ramping dalam pengertian, kalau kemudian banyak partai-partai yang merubah paradigma
untuk kemudian masuk dalam satu model kerjasama politik yang tidak mengedepankan transaksi politik, seharusnya kan kita syukur alhamdulillah. Ini kan paradigma baru yang sedang ditawarkan oleh PDI Perjuangan di dalam model kerjasama pilpres. Karena dalam pilpres sebelumnya di era reformasi ini kan selalu saja hubungan kerjasama politik atau yang populer dengan koalisi politik itu diawali dengan transaksi suara dan kemudian kompensasi. Tapi sejauh ini dengan Golkar masih ada ganjalan tidak? Sesudah bertemu Ibu politik ya, komunikasi masih terus dijalin. Terjadi komunikasi antara Ibu Mega dengan sudah naik dari Jokowi kemudian ke Ibu Mega. Ini kan satu bentuk komunikasi yang bertahap ya. Sebelumnya Mbak Puan selaku Ketua BP Presiden dan Pak Cahyo menjalin komunikasi juga dengan Pak Ical, kemudian dilanjutkan dengan tahap komunikasi dengan Pak Abu Rizal Bakri. Nah, tentu saja komunikasi politik itu dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip kerjasama yang sudah diterapkan bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang pasti masih terbuka ya. Tapi Mas Derajat, Golkar juga ke arah poros Prabowo loh pada saat itu. Setrika, Bang. Benar. Kalau dengan poros Prabowo bagaimana pembicaraannya? Kalau Bang Ical itu dari dulu selalu kita beri karpet merah ya, bukan hanya karpet kuning, karpet merah ada birunya. Bukan punya PDI Perjuangan ya karpet merah itu ya. Jadi bukan hanya karpet kuning, karpet merah dan ada warna kuning dan biru. Karena memang kami punya kedekatan emosional dengan Bang Ical, baik Bang Hatta dengan Bang Ical, kemudian pimpinan-pimpinan PAN ya. Kemudian Mas Bowo juga sama Bang Ical itu ya udah kawan lama ya. Jadi sebenarnya dengan Golkar ini kita sangat amat akrab gitu. Ini walaupun Golkar itu mondar-mandir tetap pada akhirnya kalau memilih salah satu bisa diterima di mana saja. Itulah politik. Jadi memang apapun yang terjadi dalam pilpres. Marah itu dari sini ke sana, siapapun pemenang pilpres itu tetap perlu Golkar. Itu realitas politik yang mau tidak mau, itulah realitas politik Indonesia. Juga jangan melihat satu sisi proses pilpres ini sebagai satu proses perebutan kekuasaan politik, tetapi pendidikan politik saya kira juga penting. Nah, apa yang dilakukan oleh berbagai pimpinan partai politik dengan menjalin silaturahmi, komunikasi politik itu saya kira bagian dari pendidikan politik supaya rakyat di bawah ini tidak diberikan tontonan tentang politik yang tegang, saling menghujat, saling menghina satu sama lain gitu. Saya kira hikmah itu bisa kita petik juga. Jadi Bang Don, Mas Redar katakan bagaimanapun perlu Golkar. Iya. Kan kita semua tahu bahwa pemenang realnya dalam pemilu ini adalah Golkar. Partainya memenangkan suara nomor 2 di Pileg, tetapi orang-orangnya ada di Hanura, ada di Nasdem, ada di PDIP, jadi ada di itulah orang-orang Golkar semuanya. Gitu. Jadi kalau orang mengatakan seperti kata Mas Derajat tadi, orang memerlukan Golkar, iya. Yang menarik kan manuver seperti ini. Kemarin itu begini kira-kira. Di tengah-tengah wartawan itu ceritanya begini Mas, ya gimana ya kok Golkar sebenarnya tidak akan dilirik orang gitu, sama seperti Demokrat. Pak SBY kan tenang-tenang sekarang, tadi Mas Bambang bilang jadi wasit, tapi saya percaya pada detik terakhir mungkin akan mengambil keputusan untuk kemudian menjadi kingmaker gitu. Nah Golkar dengan mondar-mandir seperti sekarang memperlihatkan bahwa sebetulnya di sana dibutuhkan, di situ juga dibutuhkan, mungkin itu yang mau disampaikan ya. Iya saya kira karena dalam pemilihan presiden ini kan nggak penting partai itu, ya. Jadi orang lihat figur, dan memang kedua figur ini nggak ada lawan gitu loh. Prabowo dan Jokowi ini kan yang lain tuh jauh di bawah gitu loh. Jadi kalaupun mencalonkan, ibarat menggarami laut gitu loh. Jadi buang-buang tenaga, siap buang-buang tenaga gitu loh. Jadi ketimbang begitu kan mungkin lebih baik ya ikut salah satu aja. Ya, tapi kan harus ada harganya Mas. Jadi wakil gitu. Itulah makanya saya kira kalau strategi Golkar kan kesana kemari supaya menaikkan posisi tawar kan. Tapi kedua-duanya juga kelompok ini sudah tidak memerlukan Golkar kalau untuk pemilihan presiden. Kalau jadi hanya untuk pemilihan, untuk maju ke pilpres gitu. Tetapi tetap sesudahnya perlu ya. Di parlemen ketika orang mau bekerja, pemerintah baru mau bekerja juga mesti butuh koalisi, bukan? Apalagi kalau cuma 2. Iya, memang ada 2 model kerjasama politik ya. Pertama, kerjasama politik di pilpres. Bagaimana memenangkan pilpres.
secara politik kebutuhan akan kerjasama politik dengan partai-partai politik yang lain itu bisa saja dikatakan sebagai kebutuhan administrasi politik. Buat PDI Perjuangan? Meminjam istilah Mas Bambang Arif Murti itu tadi mengatakan tidak begitu penting partai politik, tetapi dalam konteks administrasi politik itu penting, Mas. Karena kalau tidak memenuhi kuota tentu tidak bisa mencalonkan. Saya boleh tanya nggak ini, Bung Bas, apakah dari sisi PDI Perjuangan Golkar itu lebih penting di parlemen nanti untuk jalannya pemerintahan atau lebih penting sekarang? Bagi kami semua partai politik penting. Apapun Golkar adalah partai politik tinggal besar, Golkar, Demokrat kedua, dan Hanura yang menang dalam pileg kemarin. Sehingga oleh karena itu kami tetap menghormati posisi Partai Golkar. Tetapi apakah Golkar dapat bekerja sama dengan PDI Perjuangan di Pilpres dan atau pada saat pemerintahan nanti, itu tergantung komunikasi politik yang dilakukan 5 hari terakhir ini. Tetapi yang pasti Ibu Mega sudah memberi garis bawah cukup tebal dalam pidato deklarasi kemarin, bahwa siapapun yang akan bekerja sama dengan PDI Perjuangan, prinsip-prinsip kerjasama yang diterapkan oleh PDI Perjuangan. Salah satunya yang penting pokoknya tidak mencalonkan cawapres ini harus ini gitu ya. Tidak ada bargaining. Tidak ada bargaining soal tawar-menawar gitu yang sifatnya transaksional. Yang sudah ada cawapresnya adalah Prabowo. Iya, kalau masih perlu Golkar. Kita tetap perlu Golkar karena biar bagaimanapun juga teman-teman di Golkar ini sangat matang. Tapi sebelumnya Mas, PKS dan P3 sudah oke ya dengan Pak Hatta ya? Insya Allah sejauh yang saya tahu sampai pertemuan kemarin malam itu masih oke. Tapi ya tentu kita menghormati proses internal yang harus dilalui masing-masing partai ya. Dan kami sangat berharap memang Golkar bisa bergabung ya, karena teman-teman Golkar ini pengalamannya luar biasa di lapangan dan kemudian juga ilmunya juga banyak sekali ya. Jadi Mas Derajat, kan pengalaman Golkar di lapangan kan bukan hanya yang baik-baik. Iya, tentu kita harus dia mencari. Meninggalkan masa lalu yang sekarang kita juga tahu. Betul. Kita menerima warisannya. Ya, betul. Jadi tentu kita bisa menyaring siapa yang memang betul-betul pejuang politik ya. Banyak orang-orang baik di Golkar ya, Mas Tantowi ya, bahkan Mas Bambang Susatyo pun saya sangat respect ya. Jadi banyak petarung-petarung sejati di Golkar dan kita memerlukan untuk pemenangan Pilpres. Jadi kalau dari kami hubungan emosional itu sudah sangat panjang, sangat bagus ya. Dan kemudian sekarang Golkar ada dinamika, kita hormati karena itu rumah tangga Golkar. Tapi saya bahkan tidak segan-segan saya sampaikan ke beberapa teman di Golkar, I'm begging you to be with us. Saya memohon betul kepada Anda supaya bisa bergabung dengan kami. Tapi kalau Anda sudah membuat keputusan, tentu kami menghormati. Begging, tapi wakil presidennya tetap Hatta Rajasa, itu persoalannya. Yang ingin saya katakan tadi kembali kita soal manuvernya Pak ARB ya. Ini kan Rapimnasnya tanggal 18. Jadi ada beberapa hari. Dan kemudian manuver ini memang bekal untuk Rapimnas kelihatannya. Karena yang kita dengar sekarang ini DPD 2 akan punya suara yang keras di situ, DPD 1 punya suara yang keras di situ karena ada faksi-faksi di dalamnya. Mungkin manuver ini cukup membantu untuk membuat situasi itu ada jawaban lah kira-kira. Cuma kalau kemudian mau transaksi cawapresnya Pak Prabowo sudah. Tapi gini, untuk berita satu itu the next news making events itu adalah Golkar. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Sesaat lagi The Headlines akan kembali untuk Anda tentang pertarungan Jokowi Prabowo.